Suara saya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang sudah kita praktikkan pada minggu-minggu sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba mempraktikkan bagaimana kita menerapkan skema di dalam solar. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan coba menindaklanjuti hal tersebut untuk bisa diterapkan nanti dan dipraktekkan ke dalam pencarian secara langsung di dalam aplikasi solar sebagai bentuk indeksasi dan juga pemuatan metadata-metadata yang memang diperlukan untuk skema-skema dalam pencarian informasi yang memenuhi kriteria-kriteria dalam pengklasifikasian informasi. Sebelumnya silahkan buat teman-teman semuanya dibuka laptopnya masing-masing, dijalankan solarnya masing-masing ya, dibuka sun PP dulu, kemudian kita buka solarnya ya, start solarnya sampai kepada dashboard interface ya. Dashboard admin user interface di dalam solarnya masing-masing. Oke, silakan. Sambil menunggu untuk membuka solarnya, running solarnya, start solarnya, saya akan menjelaskan sedikit pengantar untuk pertemuan yang sekarang. Izin share screen ya. Oke, pada sebelumnya kita sudah menentukan skema masing-masing di dalam field yang dibuat di dalam suatu core dan dibagi dua core-nya. Kita buat project core marketplace untuk skema pencarian dalam marketplace. Kemudian yang kedua adalah core lab, kita sebutnya sebagai GLAM, Gallery Library Archive Museum, untuk menentukan institusi informasi ya. Salah satu di antara keempatnya sudah kita buat, dan pada pertemuan kali ini kita coba menentukan data ingestion ya. Data ingestion ini kalau diterjemahkan ya adalah proses pemindahan data dari satu atau beberapa sumber ke satu penyimpanan ya. Dan kemudian data tersebut nantinya akan disimpan serta dianalisis ya. Ada banyak jenis format yang memang bisa dikumpulkan dari berbagai sumber data. Kalau dilihat dari solar, kita akan melihat bagaimana nanti datanya dimulai dari data-data mentah dan kita olah menjadi suatu data jadi ya, untuk bisa kita tampilkan ya, baik dalam pengindeksan atau dalam pencarian ya, sehingga nanti informasinya akan lebih bermakna dan bermanfaat untuk para penggunanya. Data mentah ini ada berbagai jenis, salah satunya adalah
kita lihat dari format JSON biasanya kalau kita gunakan, ada dari format XML ya, atau yang lebih sederhana lagi ada format CSV ya, untuk kita olah data-data tersebut dan kita kumpulkan ke dalam satu penyimpanan tertentu. Penyimpanan di sini kita maksud adalah database yang sudah kita buat ya, berbasis localhost yang menggunakan Solr ya. Dan nanti kita mencoba semua mempraktikkan semuanya dari awal sampai akhir. Yang dibangun adalah bagaimana kita membangun suatu indeks pencarian ya, dengan strategi ingesti ya. Ingesti itu menelan semuanya kan, strategi mengambil semua data-datanya ya, yang tepat serta verifikasi integrasi data di Apache Solr. Konsep dasarnya adalah bagaimana kita memahami alur dulu, alur perubahan data mentah menjadi informasi yang bisa dicari secara instan, bisa bermanfaat, informasi yang mempunyai nilai ya nantinya. Ini adalah konsep dasar dari data ingestion ya. Kalau diharfiahkan itu penelanan ya. Perubahan data mentah ini bagaimana kita cari ya. Kalau bahasa kasarnya, kita memasukkan data apapun ke dalamnya, tapi yang diambil nanti adalah data-data yang memang mempunyai nilai tertentu, sehingga nanti akan diolah menjadi suatu informasi. Bagaimana misalkan kita memasukkan data-data tentang produk yang kita miliki di dalam marketplace, kemudian kita mencari sesuatu yang bermanfaat sebagai suatu informasi. Berapa jumlah data kita yang berkaitan dengan elektronik, berapa jumlah data kita yang memang berkaitan dengan komputer misalnya dan sebagainya, itu akan menjadi suatu informasi karena datanya sudah kita olah. Ini kenapa kita penting dan kita pelajari? Yang pertama adalah kita melihat bahwa ini adalah sebagai satuan koneksi data ya, untuk menjadi suatu informasi ya, di mana kita akan memindahkan data dari sumber mentah ya, ke dalam memori indeks Solr. Kemudian yang kedua adalah transformasi. Transformasi ini berkaitan dengan bagaimana mesin Solr ya melakukan tokenisasi dan analisis teks ya, teks analisis ya, agar tetap setiap kata dapat diindeks. Nanti ini juga bisa lebih lanjut untuk kita lakukan di pertemuan depan ya, untuk teks analisis ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami tentang akses instan. Tentu setelah kita melakukan indeksasi dan data-data itu sudah terindeks, puluhan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran data dapat kita temukan secara instan melalui suatu query. Istilah-istilah yang memang belum teman-teman temukan, silakan untuk memahami sendiri di dalam konteks skema klasifikasi informasi. Oke. Selanjutnya, sebentar. Saya melihat file dulu sebentar. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan penetapannya seperti apa. Kemarin sudah kita lakukan skema API atau penetapan skema untuk membuat suatu field. Kemudian sekarang kita coba mengupdate apa yang sudah kita buat kemarin ya. Nanti akan otomatis terisi dan terhapus ya. Kemudian di update ini ya secara konsep akan digunakan untuk memasukkan isinya seperti apa. Kemarin kita buat di dalam marketplace, ada beberapa, kita lihat lagi ID-nya, harganya dan sebagainya ya.
Nah, nanti jalur-jalur inilah yang akan kita gunakan untuk mengirimkan dokumen ke dalam uh, search engine yang kita uh, gunakan, search engine yang kita bentuk melalui aplikasi Solar. Kalau kemarin kita membuat inti, main file, kolom, apa sih yang ada di dalam core, kalau sekarang kita mencoba menggunakan update handler ya. Strukturnya di dalam formatnya yang kita gunakan adalah format JSON, kemudian nanti kita juga akan menggunakan format CSV ya. Ada kurung siku kalau memang di Solar sebelumnya, kalau teman-teman menggunakan Solar di bawah 9 itu biasanya menggunakan kurung siku. Kalau Solar 10 itu sudah update, hanya pakai kurung kurawal menandakan satu dokumen ya. Kemudian setiap pasangan itu dipisahkan tanda koma nantinya. Koma, dan untuk integer ya nanti akan dipisahkan dengan disatukan dengan tanda petik. Jadi satu kata itu akan ditandai dengan petik. Kemudian titik dua menandakan sesuatu. Itu struktur-struktur yang memang bisa kita gunakan di dalam JSON untuk skema data ingestion. Kemudian nanti ada watermark dari teman-teman menambahkan satu field juga ya, untuk menambahkan mahasiswa dan ID. Kita praktekkan nanti secara langsung. Eksekusinya ya, kita menggunakan dua core ya, nanti bisa menu dokumen, dokumennya tipe JSON, update, dan submit dokumen. Secara sederhana seperti itu. Troubleshootingnya kadang-kadang ada dari missing bracket ya, kemudian case sensitivity dan wrong handler. Target suksesnya ditandai dengan 0, biasanya kalau di dalam Solar itu ditandai dengan 0. Nah, selain 0 itu bisa dikatakan gagal ya. Bisa 4xxx, 5xxx, dan sebagainya. Kemudian validasi dan exportnya ya, teman-teman bisa mengecek nanti di query ya, untuk melihat data yang baru masuk, kemudian ubah rows-nya menjadi 100 untuk mengambil semua data ya, dan copy hasil JSON nanti untuk pengumpulan. Oke, sudah dibuka, kita masuk ke tahap praktiknya. Sebentar. Sebentar ya. Oke, sebentar, saya masih menyiapkan.
Oke, sudah semuanya. Kalau sudah dibuka solarnya, silakan kasih jempolnya. Oke, ada yang belum? Silakan kasih jempol. Yang belum, yang masih terkendala. Oke, saya rasa sudah semuanya, ya. Oke, kita mulai. Kita kemarin sudah membuat dua core ya, yaitu core Glam dan core. Oke, untuk membuat baru, kita masuk ke dokumen ya. Kita kemana sudah membuat dua core, ada core Glam dan ada core marketplace. Kita masuk dalam marketplace dulu. Kita akan coba buat dua ya. Kita akan coba memasukkan untuk dua core tersebut ya. Kita skema sama, request sendernya tadi sudah saya jelaskan menggunakan update, kemudian dokumen tipenya kita pakai tipe JSON ya. Kemudian yang kita masukkan, kita siapkan dulu produknya ya. Produknya, anggaplah kita sudah mempunyai beberapa produk ya untuk kita masukkan ke dalam database kita, ke dalam sistem pencarian kita ya. Di antaranya kita menentukan bagaimana produk-produk itu bisa masuk ya. Jadi kita tinggal ikutin pola yang sudah ada ya. Sebentar. Kita anggaplah kita memiliki satu, silakan diikuti produk ya, ditandai dengan kurung buka ya, kurung kurawal buka, kemudian kita pakai spasi, field yang kita buat kemarin ID ya, kemudian kedua kita menggunakan brand ya, kita input secara manual dulu tiga nama produk. Ini sesuai dengan apa yang kita buat ya, jadi nanti bisa disesuaikan juga kebutuhannya. Kategori utama, kemudian subkategori menggunakan underscore ya, subkategori, kemudian harga, kemudian ini sebagai watermark teman-teman semuanya, mahasiswa.id. Semuanya akan ditutup dalam tanda kurung tutup ya, tanda kurung tutup. Kita masukkan ID-nya, apa yang sudah kita buat ya. Kita coba masukkan titik dua tanda petik route
001 akan diikuti, kemudian brandnya kita masukkan titik 2 sama tanda petik, produk yang pertama yang akan kita masukkan sama dengan kelas-kelas sebelumnya Asus ya. Kita akan memasukkan satu produk laptop misalkan ZenBook OLED K3402. Teman-teman bisa bereksplorasi ya dengan produk-produk lainnya. Kemudian kategori utamanya bisa disesuaikan. Ini faset yang teman-teman buat ya, elektronik misalnya kategori utamanya. Kita sudah membuat beberapa kategori utama, dan di dalam kategori utama kita juga buat sub kategori misalkan laptop. Harga karena ini angka ya, nah teman-teman tidak perlu pakai 15 juta misalkan harganya, tidak perlu pakai tanda petik ya, 15 juta. Kemudian ID-nya teman-teman sesuaikan dengan nama masing-masing, tanda petik NIM dulu bisa, terus nama kalian masing-masing sebagai watermarknya ya. Nah setelah ini setiap pemisah dipisahkan dengan koma ya. Setelah ID, koma, setelah brand, koma, setelah nama produk, koma, setelah kategori utama, koma, setelah subkategori, koma, harga, koma, mahasiswa ID, koma, lalu ditutup. Oke, baru teman-teman submit, dan ini status yang saya maksud 0, berarti berhasil. Oke, setelah statusnya sukses, teman-teman bisa cari di query ya. Silakan query masuk ke query ya. Ada dokumen, ada parameters, ada files, ada query, masuk ke query. Kemudian tinggal execute query saja tanpa merubah apapun. Nah, berarti produk yang kita miliki sudah ada di dalam mesin pencarian query. Ini ada satu ya, karena memang kita baru memasukkan satu. Itu kita baru memasukkan satu ya. Sudah bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, kemudian kita balik lagi. Bagaimana kalau kita mempunyai dua untuk dua produk misalkan ya, nanti tinggal pakai koma saja ya, kita masukkan ada produk 2 dan produk 3 ya. Sama prinsipnya, kita menggunakan format JSON ya, masuk ke dokumen lagi, kemudian kita bentuk lagi ID-nya ya, ID-nya kita masukin produk 2 ya, kemudian brandnya, kemudian nama produknya, kemudian kategori utama, kemudian subkategori, kemudian harga, kemudian mahasiswa. Catur supaya kita tidak copy terus tidak ribet ya, nanti tinggal di copy saja ya format ininya, kurung tutup, kita copy saja ya.
Brand-nya yang kedua kita masukkan brand dari MOS misalkan, kita sesuaikan dengan kelas-kelas sebelumnya. MOS-nya mereknya Logitech ya. Pastikan setiap field masing-masing diakhiri dengan koma ya, dipisahkan. Kemudian nama produknya kita masukkan mouse wireless ya, mouse wireless misalkan M350. Kemudian kategori utamanya kita buat, kita masukkan sama ke elektronik ya, elektronik. Kemudian kita masuk ke aksesoris komputer. Untuk subkategorinya kita buat harganya 400.000 atau 350.000 ya. Koma, koma, koma. Kemudian mahasiswanya tadi samakan ya, 11.01.864. Dan tanda petik saya lupa. Oke, setelah itu, nah untuk produk yang kedua, kita tinggal tambahkan koma setelah kurung tutup ya, baru kita masukkan produk 3, silakan diikuti. Kita masukkan salah satu produk sepatu misalkan, katakanlah brandnya Nike, kemudian nama produknya Air Jordan, Air Jordan 3 atau 4, contohnya kategori utamanya. Kita buat satu kategori untuk fashion, kemudian subkategorinya kita masukkan ke sepatu pria. Harganya mungkin di kisaran 2 juta ya. Masih hanya silakan masukkan 12.01.864. Kemudian kita tutup. Pastikan komanya jangan terlewat ya. Koma, koma, koma. Oke, ada yang salah? Oke, sorry. Setelah koma saya lupa untuk membuat kurung bukanya. Oke, berhasil. Kita sudah memiliki 3 produk. Oke, kita sudah memiliki 3 produk. Oke, selanjutnya sebentar.
Oke, mohon maaf, saya kelempar ya. Terus saya sudah jelas? Sudah, Pak.
Oke, sebentar. Harus masuk solar dulu. Oke, sudah sampai produk tiganya? Sudah dicek? Apa ada kendala? Apa ada yang gagal? Ada ya? Oke, selanjutnya kita coba masukkan lagi. Kita masukkan 3 produk lagi ya untuk menambah barang kita atau koleksi kita untuk dijual di dalam marketplace. Nah, kita coba 3 ya. Teman-teman silakan di copy paste saja ya untuk mempercepat. Ada produk 4, 5, dan 6. Nanti dirubah mahasiswa ID-nya sesuai dengan NIM dan nama masing-masing. Oke, tinggal kita submit. Oke, secara query kita sudah mempunyai 6 koleksi ya, 6 jumlah produk yang akan kita masukkan, yang sudah kita masukkan di dalam mesin pencarian kita. Ini tandanya sudah berhasil ya. Sudah ada 6 produk. Oke, Adinda sudah selesai? Lagi mau masukin, Pak. Yang mana? Ini yang kedua, yang 4 sampai 6. Oke, coba Salwa. Udah?
Muhammad Sehan. Sudah, Pak. Sudah ya. Beraseta. Sudah Pak, 6 produk. Hotpoint. Sudah, Pak. Zulaiha. Lagi dimasukin Pak, 3 produk sisanya. Sudah ya, tidak ada kendala semuanya. Dan sekali lagi untuk mengecek, kita lakukan pengecekan di dalam query ya. Karena kita sudah memasukkan 6 produk. Misalkan kita mau mencari kategori utamanya fashion misalkan. Kita tinggal cari di sini kategori utama -2 fashion. Terus kita execute ya. Nah, ada 2 yang kita temukan ya, dari 6 produk yang sudah kita masukkan, itu Nike dan juga Uniqlo ya. Ini masuk dalam fashion. Kalau kita masukkan kategori utamanya adalah elektronik, berarti kita harusnya mempunyai 2 juga ya, MOS dan juga Samsung. Saya coba, saya salah. Ini ada yang salah. Elektronik, nah kurang T-nya. Produk 1 saya bermasalah. Jadi teman-teman bisa coba juga untuk menghapusnya adalah dengan cara delete ya. Delete-nya bagaimana? Delete-nya adalah dengan menghapus, bisa dari ID-nya, bisa dari apa namanya subkategorinya ya, menggunakan XML. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita melihat dari dokumen, kemudian kita masuk ke update, kemudian kita masuk ke XML, kemudian kita masukkan ya fungsinya. Fungsinya adalah kita gunakan delete ya. Yang kita hapus misalkan dari ID-nya. ID-nya kita prod karena tadi prodnya yang salah, prod 1 gak perlu pakai tanda petik ya. Kemudian kita tutup ya, tutup dari ID dulu ya. Kemudian kita tutup delete. Oke, sukses. Kalau kita lihat di query-nya ya, ini produk 1 saya sudah hilang. Baru nanti kita tambahkan lagi. Input lagi seperti biasa ya, untuk memasukkan update-nya.
Saya edit dulu. Kita tambahkan dokumen, kita masukkan satu update lagi. Oke, kita lihat produk satu kita apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah masuk. Namun posisinya akan berganti. Ini tidak berpengaruh ya, selama nanti pencariannya disesuaikan dengan query-query tertentu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Pak, boleh minta sintaks delete-nya nggak, Pak? Boleh. Bentar. Makasih, Pak. Oke. Saya chat ya. Teman-teman tinggal masukin saja. Delete. Kemudian yang mau di delete bagian apanya, keterangannya ID. Misalkan fraudnya fraud 1. Kalau pakai ID ya. Kemudian ID dan untuk delete. Terus, ya, bisa dicoba ya. Mau masukkan dulu. Nanti kalau memang delete-nya tidak bisa, biasanya itu terkendala di sudah memasukkan commit ya. Jadi nanti tinggal tambahkan commit. Sudah masukkan di chat. Kalau memang tidak bisa ya.
Oke, kita juga bisa misalkan mau merubah subkategori dari produk satu kita ya. Teman-teman tinggal masukkan ke update ya. Kemudian kita masukkan ID saja sebagai keterangan. Kemudian subkategorinya kita masukkan misalkan perangkat keras ya. Perangkat keras. Ya dilihat di sini bahwa memang awalnya produk satu itu adalah subkategorinya laptop ya. Kemudian kita mau mengganti salah satu subkategorinya menggunakan perangkat keras. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke dokumen update sama seperti tadi, kita hanya memasukkan subkategorinya jadi perangkat keras. Akhirnya bisa kita masukkan dan kita respon. Kita coba masukkan lagi di query ya. Itu misalkan tadi ID prod 001. Nah, subkategorinya sudah berubah jadi perangkat keras ya. Kita melihat ID. Kalau memang terganti semuanya, teman-teman bisa cek lagi ya, takut ada kesalahan. Ini fitur-fitur yang tersedia oleh. Nah, kalau sini subkategori, teman-teman bisa merubahnya kembali ke dalam sorry salah saya harusnya pakai set ya. Atau bisa menimpanya ya tadi. Sorry salah. Saya ulangi ya. Pertama, kalau mau menggantinya hanya subkategori, ya teman-teman tinggal menimpa ya dari metadatanya di update-nya. Misalkan tadi subkategorinya laptop ya. Terus kita mau mengganti subkategorinya jadi perangkat keras, teman-teman tinggal masuk ke dokumen ya. Kemudian kita masuk diganti ditimpa ya. Harganya kita rubah ya. Kemudian kita masukkan. Jadi nanti di query yang tadinya elektronik dan subkategorinya laptop ini akan berganti ke perangkat keras. Kemudian kalau kita ingin merubah hanya satu bagian, kita harus menggunakan set di dalamnya. Misalkan yang kita pengen rubah adalah tadi dari perangkat keras ini ya subkategori. Kemudian ID-nya tetap 001. Jadi kita tinggal nanti masukkan misalkan ID 001 kita masukkan sub kategori kita pakai set ya kurung buka
buka, setnya tanda petik. Dari yang tadinya subkategorinya perangkat keras, kita akan kembalikan lagi ke laptop. Baru kita tutup lagi. Oke. Kemudian kita cari untuk ID di query-nya, ID prod 001. Coba apakah berubah? Subkategorinya ganti lagi ya. Jadi nanti pakai set ya. Bisa teman-teman praktekkan di dalam koleksinya masing-masing. Jadi nanti bisa merubah hanya satu bagian saja. Yang saya kirimkan bentuk setnya ya, hanya satu bagian subkategori yang ingin kita rubah. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Kalau yang sudah, silakan jempol-jempol. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan, kalau tadi kita pakai file JSON ya, kita akan coba menambahkan dari CSV ya. Silakan teman-teman akses spreadsheet berikut ya. Akses spreadsheet berikut sudah saya kirimkan di chat. Nah, tugasnya adalah teman-teman coba jangan dulu masukkan ke JSON ya. Kita lihat dulu, ini ada daftar produk dari produk 7 sampai 20. Karena tadi kita baru sampai 6 ya. Misalkan kalau teman-teman ada yang sampai 7, ada yang sampai 8, ada yang sampai 10 produk, berarti produknya nanti disesuaikan. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman mendownload ini, dan kita boleh downloadnya Excel dulu ya, atau langsung CSV. Yang pasti teman-teman sesuaikan ID-nya dan sesuaikan ID mahasiswanya. Mahasiswa ID kan ini masih nama saya, teman-teman rubah. Dan nanti akhirnya harus format CSV ya. Sekali lagi jangan merubah data mentahnya. Teman-teman bisa download ke Excel dulu, Excel edit, nanti file save as menggunakan CSV boleh, silakan. Tugasnya hanya merubah ini sampai CSV ya, dan datanya disesuaikan. Kalau teman-teman datanya tadi produknya sampai 10, berarti ini sesuaikan 11 sampai 23 misalnya ya. Produknya yang diganti dan ID mahasiswanya yang diganti. Kalau memang mengikuti praktik dari saya, berarti ini ID-nya tetap sama dari 7 sampai 20, cuman mahasiswa ID-nya yang harus dirubah. Kita akan coba memasukkan melalui CSV. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita masuk ke dokumen ya.
kita masuk lagi ke dokumen. Tadi kita sudah menggunakan JSON yang tunggal, kemudian JSON lebih dari satu ya, jamak. Kemudian yang sekarang kita mau memasukkan dalam format CSV. Nanti kita tambahkan ya, dokumen, kemudian sama request sendernya kita menggunakan update, namun dokumen tipenya kita menggunakan file upload. Baru kita masukkan CSV yang sudah kita masukkan tadi ya. Kemudian tinggal submit dokumen. Oke. Hasilnya kita masukkan submit dokumen. Mungkin kalau tidak ada tandanya, teman-teman silakan cari di query. Dan lihat totalnya ada 20 ya. Berarti sudah masuk data produk sebanyak 20. Kalau misalkan ini kan sampai 10 saja ya. Kalau teman-teman mau cari lebih banyak, teman-teman bisa star rows-nya ini kita ganti jadi 100 misalnya. Ya, di start row, start sama rows ya. Ini teman-teman cari, lihat query-nya tetap sama, baru execute query. Baru nanti 20 produknya sudah masuk. Oke? Bisa dipahami? Oke? Bisa dipahami? Kalau yang sudah, silakan. Jempol-jempolnya. Coba, Naizila, naik. Sudah belum? Naik. Iya Pak, lagi proses. Raihan, Abriansyah. Raihan, Abriansyah. Tidak ada. Dava, Udah selesai Pak, yang nambahin item. coba dilihat, share dulu. Yang 20 sudah berarti masuk, ya, sudah masuk semuanya. Coba cari di pencarian yang Q-nya kita ganti. Q-nya pakai kategori utama ya, underscore utama. Titik 2, coba cari elektronik. Execute. Ada berapa totalnya elektronik? Ada 10 Pak. Ada 10 elektronik. Oke, kita coba satu lagi. Dari brandnya. Brand. Titik 2, kita cari Eiger. Oke, execute. Ada berapa? Satu, Pak. Satu. Sip. Mantap, dapat. Jocelyn. Jocelyn sudah belum?
Iya Pak, lagi progres. Ntar Pak. Masih progres, Jocelyn. Ahmad Rafsan. Iya Pak, mungkin saya karena beda device ya, saya mungkin menggunakannya pakai, saya lupa tadi saya ubah di bagian yang slash update pakai apa tadi, saya belum cek lagi teman, lagi proses. Oke. Adam, sudah Adam? Sudah Pak. Coba cek. Adam, bisa di-share? Oke, coba cari dari kategori fashion. Kategori utamanya fashion. Fashionnya, F-nya pakai gede. Oke, ada berapa? Ada 4, Pak. Oke, satu lagi, coba dari subkategorinya. Subkategori tablet. T-nya gede. Oke, ada 1. Oke, sip. Oke, coba. Adam, mantap. Satu lagi. Sabrina, Saya masih proses juga, Pak. Lagi dicoba. proses. Proses sampai mana, Sabrina? Masukin yang di Excel ini, Pak. Oke. Coba Tasya. Aman, Pak. Mana coba lihat. Kita cek. Maaf, Pak, saya pindah device. Saya izin pindah ini apa itu nggak ya? Nggak usah lah. Berarti pakai handphone ya? Iya, Pak, soalnya di laptop saya lagi error Nggak usah. untuk Berarti Gmail-nya. kita cari yang lain. Tapi aman kok, Pak. Tadi saya udah coba 6 produk, delete sama coba yang CSV juga. Oke, sip. Kalau sudah aman. Saya mastiin lagi, satu orang lagi. Coba Adli. Adli Rashad. Adli nggak ada. Hafiz sudah belum? Maaf, saya. Halo Pak, halo. Ini Adli. Ya. Adli dulu coba. Hafiz tutup dulu. Saya dari tadi sinyal saya jelek Pak. Saya lagi mau nyari WiFi. Astaga. Baru nyari WiFi jam 2:30 ini, Adli. Dari tadi saya ngikutin Pak, cuman saya udah nggak pengen nyari WiFi yang lebih cepat. Oke. Tapi mengikuti ya. Iya, mengikuti Pak. Oke. Hafiz gimana tadi? Saya biasanya selama ini untuk praktek klasifikasi setelah
Setelah ini Pak, setelah Jimit soalnya laptop saya ke dua dua Jimit sama ini nggak bisa, tapi selama ini aman. Oke. Satu lagi, coba saya lihat. Pasha, Pasha sudah belum? Saya, Pak. Hasya. Ah, sorry, Pak. Gak apa-apa deh, Nasya, gak apa-apa. Sudah, Pak. Nah, coba cek. Wait. Ini, Pak, kelihatan tidak? Oke, coba kita cari subkategorinya. Gimana, Pak? Nah, di query, di Q, coba Ini cari. kiri. Iya. Terus ada Q-nya, Q yang tadi, Yang Q di ini. atas, dihapus. Coba cari sub underscore kategori. Kita subkategorinya .2 aksesoris coba. Execute ya, Pak? Ya. Sudah ada satu. Ini. Oke, kita Yang coba kategori utama. Kategori utama kita pakai utama, Pak. ya, kategori underscore utama. Pakai kuliner coba. Oke. Gini, Pak. Error. Kategori K-nya coba kecil. K yang itu, K yang kategori. Oh, ini. Sip. Ini, Pak. K4. Ya. Iya, 4. Sip, Nasya. Sudah, mantap. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, saya rasa sudah ya. Ada masalah kira-kira? Oke, kalau tidak ada masalah ya, kita coba untuk memasukkan yang kedua ya, yaitu apa tadi? Core marketplace sudah, kita tinggal masukin core glam. Teman-teman silakan bisa diunduh data notepad ini di G Drive, saya share ya. Nanti tinggal masukin 40 produk, 40 koleksi yang ada di dalam perpustakaan ya, ataupun museum yang sudah saya share melalui G Drive. Nanti tinggal masukin ke Glam ya. Nanti hasil akhirnya kita akan mengumpulkan semuanya ya. Satu yang dikumpulkan adalah screenshot ya. Saya ulangi, yang dikumpulkan satu adalah screenshot dari query marketplace dulu ya. Kita coba dari marketplace dulu ya. Kemudian kita screenshot. Nah, ini tampilan ini yang kita screenshot, yang harus teman-teman screenshot ya. Ini screenshot. Kemudian yang kedua adalah hasil query-nya secara keseluruhan ya. Kita menggunakan row yang 100 kan.
kita blok semuanya. Nanti kita pindahkan ke Notepad dan kita simpan dalam format JSON. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sudah mengupload ya dan juga memasukkan secara data metadata ke dalam masuk ke dalam beberapa update ya. Nanti di Glam juga untuk yang ketiga ini di query dijalankan execute query, kemudian nanti di screenshot setelah teman-teman memasukkan 40 koleksi itu, kemudian sama row-nya kita ganti 100 ya. Kemudian masukkan 40 datanya ke dalam Notepad dan nanti disimpan dalam format JSON. Penamaan screenshot dan penamaan JSON boleh 1, 2, 3, 4, boleh nama NIM dan mahasiswa, boleh core marketplace SS JPG misalkan, atau core marketplace JSON, atau ketiga keempatnya core Glam JPG dan core Glam JSON. Itu silakan disesuaikan dan nanti masukkan ke dalam leads yang sudah saya sediakan. Jangan sampai salah kamar ya, jangan membuat diskusi topik baru. Masuk ke dalam diskusi yang sudah disediakan kelas B ya, dan nanti tinggal reply ya. Itu untuk tugasnya. Diupayakan hari ini teman-teman selesai ya, karena memang ini sekarang masih ada waktu kurang lebih 45 menit ya untuk mengoptimalkan, jangan sampai lewat dari hari ini. Kalaupun nanti ada kendala dan sebagainya yang memang tidak bisa ya, teman-teman bisa saya toleransi asal dengan alasan yang jelas. Itu kira-kira untuk tugasnya. Sebagai tambahan, untuk core yang kedua adalah core atau koleksi Glam ya, untuk dilengkapi berdasarkan data yang sudah saya share melalui Gitech. Ada 40 koleksi yang harus teman-teman tambahkan. Oke, ini adalah bentuk dari penerapan data ingestion di dalam Solr yang terupdate ya, dan juga menyesuaikan dengan skema-skema pengklasifikasian, juga information retrieval, penemuan kembali dari skema klasifikasi itu. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira terkait dengan tugasnya dan lain-lainnya? Silakan, Rehan. Pak, izin Mas Ted, ini berarti buat yang dikumpulin yang di core Glam aja ya, yang di core marketplace nggak usah. Saya ulangi ya, ada 4 pengumpulan. 1, screenshot hasil query dari core marketplace. Kedua, JSON hasil query semuanya. Tadi kan ada 20 koleksi, kalau teman-teman 20 produk, kalau teman-teman ada 25, ada 26, silahkan dimasukkan semuanya, lalu pindahkan ke Notepad dan simpan melalui format JSON. Oke, yang ketiga, screenshot dari core Glam, hasil query-nya, tampilan di awal query-nya ya. Tampilan di awal execute query-nya, kemudian yang keempat, baru semuanya 40 koleksi itu hasil dari execute query dipindahkan ke dalam Notepad dan disimpan dalam format JSON. Jadi koleksi ataupun core-nya ada 2, core marketplace dan core Glam. Filenya nanti ada 4, ada 2 screenshot dan ada 2 JSON. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bapak izin bertanya, untuk tugas hasil praktik yang ini paling lambat hari ini atau bagaimana, Pak? Dimaksimalkan hari ini ya, jadi nanti saya tunggu sampai malam. Jadi teman-teman tolong diupayakan, saya akan melihat pengumpulannya dari masing-masing teman-teman.
karena memang ini masih ada waktu, ya, kurang lebih 45 menit. Dan untuk memasukkan data, saya rasa tidak terlalu lama ya. Jadi upayakan hari ini maksimal malam untuk bisa mengumpulkan dan mengupdate semuanya. Baik Pak, Reset. terima kasih. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya bisa akhiri untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kelas B. Adam? Hadir Pak. Adinda? Kenapa Pak? Hadir? Saya absen. Hadir. Adli? Hadir Pak. Adrian? Hadir Pak. Ahmad Rafsan? Hadir, Pak. Alzam? Alzam mana? Aurel? Hadir, Pak. Deswita? Hadir, Pak. Dava? Hadir Pak. Diandra? Hadir, Pak. Zikra? Zikra, nggak ada? Faiza? Hadir Pak. Vika? Hadir Pak. Firna? Hadir, Pak. Raseta? Hadir Pak. Hafiz? Hadir, Pak. Pasha? Hadir Pak. Isan? Hadir Pak. Intan? Hadir, Pak. Zeslin? Hadir, Pak. Muhammad Firman? Hadir Pak. Muhammad Sehan? Hadir Pak. Nadine? Hadir Pak. Najmi? Najmi Levina? Hadir Pak Najmi. Itu gabung sama Nadine? Nadine. Iya Pak, lagi sama Nadine. Najwa? Hadir, Pak. Nasya? Hadir, Pak. Naila? Hadir Pak. Naizila? Hadir Pak. Otway? Hadir Pak. Rehan? Hadir, Pak. Raivan, sorry. Resa? Priyatna? Nggak ada? Hadir Pak. Reza? Hadir Pak. Ribka? Hadir, Pak. Sabrina? Hadir, Pak. Salsabila? Hadir, Pak. Salwa? Hadir, Pak. Sarah? Hadir, Pak. Safira? Hadir, Pak. Tasya? Hadir, Pak. Tessa? Hadir Pak. Tiffany? Zahra? Hadir Pak. Zulaikha? Hadir, Pak. Siapa yang lewat? Alzam nggak ada ya? Alzam? Zikra?
Oke, silakan maksimalkan waktu yang tersisa, ada kurang lebih 30 menit, 40 menit lagi buat teman-teman semuanya untuk melakukan data ingestion ya, melaksanakan data ingestion. Dan untuk perkuliahan hari ini saya akan cukupkan. Selebihnya teman-teman silakan bereksplorasi dengan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan terima kasih atas kehadiran, atensi, dan juga partisipasinya. Alzam, di mana Alzam? Pak, mohon maaf Pak Alzam hadir. Tadi saya sempat kelempar Pak, soalnya lagi di jalan, sinyalnya naik turun Pak. Maaf ya Pak. Oke. Alzam. Itu cuma Zikra nih yang hadir ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi dan atensinya. Dan mohon maaf kalau memang kurang optimal ya. Dan tadi masuk tidak sesuai waktu dan berakhir tidak sesuai waktu. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak optimal dalam pembelajaran kali ini di mata kuliah klasifikasi informasi. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.